Korea itu dulu tuh kayak Indonesia. Setelah saya lihat ke keadaan Indonesia, seperti jatuh cinta pertama itu, tahun 88, terjadi perubahan sangat drastis. Hai guys, annyeonghaseyo. Ini siapa? Papanya Yejin sama Priscilla. Hari ini undang Papi karena seperti kalian udah tahu, Papi ini kan orang Korea tapi udah jadi WNI. Jadi aku mau denger pendapatnya tentang salah satu masalah sosial Korea yang sedang tanyain banyak teman-teman gitu. Mereka sangat penasaran kenapa Korea akhir-akhir ini jadi seperti ini gitu misalnya Papi. Jawabnya apa adanya aja, nggak usah kayak menutupi kejelekan Korea. Nanti saya ditolak masuk ke Indonesia, Korea gimana? Nggak apa-apa. Gak bakal tahu, mereka gak bakal tahu. Benernya guys, akhir-akhir ini banyak sekali yang tanya kenapa Korea itu udah maju banget secara ekonomi, perkembangannya drastis, tapi banyak yang depresi. Terus kenapa privasinya kuat banget, persaingannya juga gila banget kan di Korea, sampai anak kecil udah disuruh belajar dari TK dan segala macem. Dan menurut aku ini salah satu penyebabnya adalah individualisme yang sangat kuat. Aku kan sering denger dari mami papi kan lahir besar di Korea. Terus mereka suka bilang, Korea itu dulu tuh kayak Indonesia. Nah papi cerita dong, dulu Korea tuh kayak gimana? Masa papi masih TK, masih kayak SD, SMP, itu Korea kayak gimana? Waktu SD, SMP, suasananya kayak seperti mirip di Indonesia. Waktu saya datang ke Indonesia tahun 90, persis saya kayak mundur 20 tahun ke belakang. Jadi pas waktu tahun 70-an, waktu saya masih siswa SMP, jadi SMA, kayak mirip keadaan Indonesianya. Jadi saya sangat tertarik karena tinggal di Indonesia, karena seperti saya kembali ke masa lalu saya gitu. Jadi pada waktu itu seperti Indonesia waktu Agustusan 17-an, lomba-lomba, kumpul-kumpul, kemudian ada juga persaingan olahraga antara desa. Di Korea juga begitu, sehingga waktu saya SD, saya terpilih sebagai pemain sepak bola, bola voli. Jadi pada waktu itu benar-benar seru. Tapi semenjak saya masuk universitas menjadi mahasiswa, satu persatu budaya itu ditinggalkan. Mungkin Korea mengalami urbanisasi, membuat orang Korea sangat ketat persaingannya, sehingga orang tua tidak mau ketinggalan. Jadi sejak kecil anak-anak dipaksain mengikuti kursus dan sebagainya. Jadi memang persaingan ini membuat Korea maju, karena tingkat studi Korea katakanlah semuanya S1 minimal gitu. Minimal. Kejar untuk anaknya dimasukkan namanya SKY, Sky. Seoul University, Korea University, Yonsei University. Kalau anaknya masuk di bawah itu dianggap kayak kalah dari persaingannya. Gagal. Nah, karena itu dari kecil mereka itu membuat stres, tekanan kepada anak-anaknya supaya belajar. Kemudian seperti kita ketahui yang masuk kategori Sky ini sangat kecil kan? Kayak 1% doang. 2%, 1% seperti itu. Pokoknya top 1% doang bisa masuk ke Sky ini. Banyak orang merasa gagal, menderita seperti gimana, rasa minder atau kurang bahagia dan sebagainya. Padahal menurut saya kampus itu tidak begitu penting, karena setelah tamat dari kampus, yang lebih penting setelah tamat. Oh iya. Karena itu misalnya walaupun kampusnya kurang bagus, ada juga orang-orang yang bakat bisnis, mereka sukses gitu. Tapi orang tua, mungkin orang tua saya juga, jadi mereka pandangan mereka sempit. Hanya melihat gelarnya aja. Gelarnya saja. Kebetulan orang tua kami petani, tapi orang tua kami terus mendesak saya, kamu harus belajar. Kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kamu juga nanti harus petani. Karena saya melihat orang tua saya sangat menderita sebagai petani, dari pagi-pagi sampai malam bekerja keras. Kemudian mereka juga sering mengajak saya kerja sama-sama, sehingga saya merasa kalau misalnya kurang pintar,
Kemudian nanti saya menjadi petani, saya juga mengalami penderitaan seperti itu. Yang lebih buruk, nanti anak-anak saya juga tetap mengalami penderitaan seperti itu. Jadi saya belajar dengan sungguh-sungguh. Bersyukur saya diterima di Korea University, Fakultas Hukum pada waktu itu. Waktu saya masuk di Korea University, jurusan itu paling tinggi, persaingannya paling ketat. Tetapi di dalam hati saya waktu kuliah, kayaknya nilai-nilai Korea ini sepertinya ada masalah karena hanya sedikit orang berhasil. Tapi yang berhasil pun setelah masuk universitas yang bagus pun Kompetisi lagi. Iya, di Sehingga mana-mana. pasti di situ ada yang menang, ada yang kalah. Jadi selama kuliah mereka stres. Jadi aku juga termasuk seperti itu. Setelah ke Indonesia, saya merasa lega gitu. Kenapa bisa? Karena Bisa santai, suasananya. bisa santai, kemudian kayak nostalgia. Jadi kayak seperti waktu SD, SMA sangat kayak romantis dan sebagainya. Saya senang karena itu setelah saya lihat ke keadaan Indonesia seperti jatuh cinta pertama itu. Jadi saya menetapkan nanti saya mau tinggal di Indonesia untuk selama-lamanya. Wow, langsung Ya, begitu langsung. datang, gue mau nikah Iya. di sini. Dalam 1 tahun udah mutusin gitu papi, udah nyaman di Indonesia. Enggak, ketika turun dari bandara, memang tahun 90 itu gelap gitu karena Gelap gulita. enggak, yang itu lampu-lampunya zaman Masih 90, belum terang. jadi belum terang. Jadi perbedaan yang langsung saya bisa melihat perbedaannya kalau bandara Korea itu Terang banget. gitu. Tetapi di Indonesia pada waktu itu gelap, hujannya deras, kemudian tidak bisa melihat ke depannya. Tetapi hari berikutnya di mana-mana ada pohon-pohon yang menghasilkan buah karena Kayak pohon mangga, pohon pisang gitu ya pisang dan papi. sebagainya. Karena bagi saya itu makanan utamanya bukan sebenarnya nasi, tapi Buah-buahan. Sehingga Tani emang. saya anggap ini Firdaus bagi saya. Jadi saya langsung menetapkan itu. Jadi saya sekarang melihat perubahan Korea begitu drastis. Jadi mulai dari orang-orang yang sudah lanjut usia, terus orang dewasa, anak-anak kecil, kasihan gitu. Jadi mereka dari kecil sudah kayak seperti dimasukin di dalam arena persaingan, yang menang sedikit, yang kalah banyak, kemudian yang menang pun belum tentu dia happy gitu. Jadi semua orang kayak merasa tertekan. Tapi walaupun begitu, orang Korea panjang umur, saya juga merasa heran gitu. Tapi indeks kebahagiaan rendah karena ketika nanya kepada teman-teman saya, apakah kamu bahagia? Saya belum pernah dengar mereka merasa bahagia. Happy. Tapi orang Indonesia, jadi Selalu happy. walaupun hidupnya sederhana, mereka selalu merasa aku bahagia. Aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi mereka selalu jawab seperti itu. Iya. Itu Tapi- kelihatan juga dari wajah mereka. Oh iya benar, Kalau benar. orang Korea kayak selalu kayak kelihatannya stres, Gelisah. kayak marah sedikit gitu, mereka kayak meletak gitu. Sensi guys, sensi banget. Sensi. Tapi orang Indonesia santai, suka senyum, Terus suka bercanda juga. Dia bercanda juga. Iya, dalam Iya. situasi apapun Jadi, kayak ada aja yang lucu-lucu. Saya benar-benar senang gitu. Iya. Tapi kasihan orang Korea itu. Jadi secara ekonomi, Lebih katakanlah maju. KMP mereka katakanlah sekarang 30.000 US dollar dan sebagainya. Tapi kasihan gitu. Jadi Berarti- mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan. Berarti jadi menurut Papi, orang Korea tuh tingkat kebahagiaannya rendah. Itu karena kompetisi. Kompetisinya, persaingannya sangat ketat. Kayak seperti itu budaya. Sehingga orang yang tinggal di Korea tidak mengikuti tren itu. Orang tuanya Menjadi merasa outsider. Mereka khawatir jangan-jangan hanya anak saya saja ketinggalan. Sehingga waktu anak kecil sebenarnya tidak perlu les. Jadi lebih baik anak-anak harus menikmati permainan dan sebagainya. Waktu saya membesarkan kalian, saya tidak pernah memberi stres. Karena saya tidak mau membuang uang, kursus-kursus dan sebagainya. Tapi marahin aku kok karena aku dapat Nilainya apa ya? jelek. Karena waktu Grace sama Priscilla pintar ya, tapi ini kurang pintar. Klarifikasi, ini kan cerita SD. Aku
aku puji Tuhan dapat SNU guys. Biar tidak salah paham. Tapi sekarang kayaknya paling pintar gitu. Ya. Tapi waktu kecil guru selalu Komplain, gurunya selalu komplain. Karena dia tidak pernah konsentrasi pada pelajaran, ngobrol dengan teman-teman, Ya. tidak bisa konsentrasi. Mamanya beberapa kali dipanggil di sekolah gitu. Sosialisasi. Ya, dia lebih Ya. seneng ngobrol gitu guys. Itu bagus saya kira. Cuma saya khawatir seperti Korea kalau ciri-cirinya semuanya pali-pali, perubahan juga pali-pali, begitu drastis. Tapi Indonesia juga kayaknya saya khawatir ini walaupun tidak cepat seperti di Korea, tapi Indonesia Makin juga mirip. makin mengikuti individualisme, persaingannya juga ketat. Bisa melihat orang-orang muda. Oh, Ya. dari orang-orang Kalau muda. Terutama kampung di Jakarta. Jakarta. Zaman saya di Korea 1 anak atau mungkin rata-rata 2 anak. Teman-teman saya mendengar saya punya 4 anak, mereka kaget. Ya, Banyak banget. pasti. Apakah kamu konglomerat seperti itu? Karena di Korea itu membesarkan 4 anak, Berarti harus itu cebol. biayanya itu Luar memang biasa. luar biasa. Satu anak berapa rata-rata in average? Mungkin Berapa M? 2 M1. 2 M1 Itu sampai pun itu pun 3 Sampai- bukan kayak Rai apa ya? Sederhana gitu kan. 2 M, rata-rata. ya kayaknya seperti itu. Minimal. Butuh duit banyak guys. Biaya pendidikan dan sebagainya. Anak itu mahal. Tapi Benar. padahal waktu saya membesarkan anak di Indonesia, pendapatan saya itu memang minim karena itu saya memang makannya juga yang penting ada nafsu makan sehat. Anak-anak muda sekarang Anak-anak muda di sekarang Jakarta. di Jakarta. Itu Tapi iya sih persaingannya mulai ketat juga. mungkin tidak mau melahirkan anak banyak kan. Bener, Iya, bener. teman-teman aku Merit aja juga yang- makin nunda. Iya, makin nunda. Kalau misalnya belum settle, nggak mau Ini married, nggak mau pengaruh punya anak. individualisme, materialisme. Karena Korea juga dulu waktu SD, SMP suasananya tidak begitu. Tapi semenjak Korea mengadakan Olimpiade tahun 88 terjadi perubahan sangat drastis. Karena modernisasi. Modernisasi, urbanisasi. Pengaruh sosial media juga. Sosial Karena media orang juga. lihat kan, Pasti, terus pasti. bandingin sama Pasti. kok teman-teman gue sukses. Yang muncul itu bukan kehidupan mereka sehari-hari kan. Iya, Jadi Banyak yang kebanyakan fake. pencitraan. Apakah memungkinkan sambil negaranya berkembang, orang tetap tidak jadi egois? pengaruh ataupun kontribusi dari agama. Kalau Indonesia bersyukur walaupun agamanya beda, pada dasarnya masalah orang Korea, kebetulan aku juga lahir dan bertumbuh sebagai seorang ateis. Korea 60% mereka nggak percaya kepada Tuhan. Terpaksa sebagai seorang ateis, mereka percaya diri sendiri. Semua orang tahu kelemahannya, sehingga itu tidak bisa menikmati kebahagiaannya juga, kepuasannya juga. Jadi salah satu masalah Korea yang sangat serius, itu di dalam hati mereka tidak ada iman. Kalau Indonesia bersyukur, walaupun agamanya berbeda-beda, pada dasarnya mereka Tuhan. percaya kepada Tuhan. Sehingga sebenarnya dalam kondisi apapun bisa merasakan kebahagiaan. Ketika kita mengimani, misalnya Tuhan yang aku percayai selalu menyertai saya, menolong saya, walaupun katakanlah dari segi ekonomi sedikit minim atau hidup sederhana pun, kita bisa menikmati kebahagiaan. Kemudian semua ajaran agama mengajarkan kepada kita biar kita jangan hidup seorang egois. Saya kira faktor keagamaan ini perlu dipertahankan di Indonesia. Saya kira ini paling penting. Ya kan supaya- ada di Pancasila. Mungkin solusinya yang kita bisa pikirkan adalah Indonesia mempertahankan faktor agama ini biar kita selalu bisa happy ya. Ya betul. Walaupun bagi Indonesia juga itu memang tidak mudah karena faktor materialisme semacam budaya di seluruh dunia, bukan dunia Eropa, tapi di Asia juga sama. Tapi untuk kebahagiaan kita semua, itu harus pertahankan iman kita kepada Tuhan yang kita percaya masing-masing. Kemudian walaupun misalnya salah satu bagian kita kurang, jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain atau jangan kurang happy.
masyarakat Jadi Indonesia happy terus. dengan cara percaya kepada Tuhan yang masing-masing kita percayai, supaya kita jalani kehidupan yang berbahagia, begitu juga untuk memuliakan Tuhan yang kita percayai. Ya amin. Jadi bukan secara formalitas doang ya. Oke guys, terima kasih. Terima kasih Papi Ya, sama-sama. udah ikut wawancaranya. Bye bye.